paparan melihat lebih dalam tema yang diberikan Sinode Sukacita di Balik Penderitaan. Saudara kekasih Kristus, di kondisi saat-saat seperti ini ada banyak orang bisa kehilangan tujuan hidup, bisa kehilangan pegangan hidup, bisa kehilangan pengharapan, rosok iman, tidak tahu kemana dan siapa yang harus di. Saudara kekasih Kristus, pagi hari ini dalam ibadah minggu pertama sesudah Paskah, kita diingatkan oleh Tuhan, kita diingatkan akan kebangkitan Kristus yang dahsyat, yang membangkitkan hidup kita, yang membangkitkan iman kita. Sebelum memasuki lebih jauh bagian firman Tuhan, saya ingin menyapa Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak kekasih Kristus yang hidup penuh pengharapan, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Dan agar kita lebih dalam, maka ada pertanyaan yang harus kita jawab. Saudara kekasih Kristus, apa yang disediakan oleh Kristus yang telah bangkit bagi umat percaya? Atau apa kepastian hidup kita yang dipastikan oleh Kristus Yesus yang telah bangkit? Sejenak kita merenungkan bagian pertanyaan ini untuk dijawab. Ada yang menjawab bahwa saya sudah menerima segala sesuatu yang luar biasa, maka salib itu akan kurang berarti, maka tidak akan mundur satu jengkal pun untuk terus mengikut Tuhan Yesus, dan hidupku mengalami Tuhan luar biasa dan aku terima dari Tuhan. Bapak Ibu, banyak jawaban dari pertanyaan ini. Namun setidaknya dari pembacaan 1 Petrus pasal pertama 3 sampai dengan yang ke-12 ada dua hal yang kita akan ketok palu bersama-sama pada hari ini, yaitu yang pertama kepastian pengharapan, yang kedua kepastian keselamatan. Saudara kekasih Kristus, Allah yang baik, Allah yang luar biasa itu telah menaruh kebaikan di dalam seluruh kehidupan kita, yang ada dalam impian, yang ada dalam kerinduan, dan yang ada dalam harapan kita, agar kita hidup bukan hanya menerima itu, tetapi menghidupkan dalam kehidupan lainnya. Apa jaminan kepastian dari Kristus yang telah bangkit? Ayat yang ketiga sampai ke-7 mari kita simak bersama. Kepastian pengharapan. Kenapa saya sebut demikian? Pengharapan karena masih ada yang belum kita terima dari Tuhan, meskipun telah banyak. Kepastian pengharapan yang diharapkan itu pasti diterima, maka disebut kepastian pengharapan. Saya bunyikan kembali ayat yang ketiga, khususnya bagian B, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ini dalam bahasa aslinya lebih kepada ke dalam pengharapan yang hidup. Maksudnya begini, kepada siapakah hidup kita ini kita serahkan? Kepada siapakah hidup ini kita sandarkan? Maka jawaban ke dalam pengharapan yang hidup. Saudara, siapa yang mati bagi keampunan dosa kita? Siapa yang kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya? Kepada Dialah kita menyerahkan
hidup kita. Saudara, jangan dilewatkan kepada siapa pengharapan kita. Kepada Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Maka Bapak Ibu Saudara yang hidup dengan pengharapan kepada Allah Tritunggal, apa yang dipastikan oleh Tuhan? Ayat ketiga sampai ke-7 setidaknya kita dipastikan Tuhan dalam pengharapan kita tentang kehidupan, dipastikan Tuhan tentang warisan kita, dipastikan Tuhan tentang keselamatan kita yang tidak dapat hilang. Jaminan kepastian Tuhan memastikan hidup kita untuk menerima tuntunan, untuk menerima berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kemudian menerima pembebasan dari dosa, berikut menerima segala puji-pujian, kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ketiga. Memiliki kepastian hidup karena Kristus Yesus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati, hidup selama-lamanya, yang detak jantungnya kembali setelah 3 hari, membagikan jantung rohani itu kepada setiap orang yang percaya. Maka setiap orang yang percaya hidupnya berhubungan dengan Allah, meskipun nanti mati, jantung rohaninya berdetak selamanya bersama dengan Tuhan. Kehidupan di dunia dan di kemudian keakanan. Ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, jaminan kepastian warisan kekal karena pengharapan yang pasti kepada Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus menyediakan warisan. Ini dahsyat, ini luar biasa. Saudara, jangan kita hidup hanya melihat persoalannya, tetapi sukacita di balik penderitaan ada sukacita. Kemudian berikut ayat yang kelima, kepastian pengharapan, tidak kehilangan keselamatan. Saudara, kekristenan bukan kesombongan rohani, tetapi sebuah kepastian. Kalau saya bunyikan satu nas di Yohanes pasal 10 ayat 28 sampai dengan 30. Ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita pahami bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu sempurna, bersifat permanen. Roh Kudus yang menjadi jaminan bagian hidup kita pasti, karena kemudian kita milik Allah. Tapi bukan berarti hidup kita sempurna, karena sudah diselamatkan. Bapak Ibu kekasih Kristus, berikut ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu menyatakan bahwa sesungguhnya kita ini lemah, bahwa sesungguhnya hidup ini dikejar-kejar oleh persoalan, dikejar-kejar oleh ancaman, dan kita tidak luput dari serangan. Namun Tuhan memberi perlindungan, Tuhan memberikan penyertaan, Tuhan memberikan tuntunannya bagi kita. Saya kira kita sudah masuk pada bagian penderitaan kehidupan masa ini, dan pada situasi seperti ini yakin dan percaya, karena Bapak Ibu Saudara yang melihat bukan masalahnya, tapi fokus bergumul dengan Tuhan, maka sesungguhnya ada banyak hal yang Tuhan lakukan, dan ada banyak hal yang tidak bisa hilang dari kehidupan kita. Saudara yang juga menerima pembebasan dosa, hidup selama-lamanya
bersama dengan Allah, hubungan dengan Allah. Dosa tidak lagi berkuasa atas tubuh, karena sesungguhnya kuasa dosa telah dimatikan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Berikut ini yang dahsyat, yang luar biasa. Ayat yang ke-7 saya bunyikan untuk kita sekalian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Bapak Ibu kekasih Kristus, jaminan apa yang diberikan Kristus yang bangkit? Jaminan kepastian apa? Yaitu jaminan kepastian kita akan menerima puji-pujian, menerima kemuliaan, menerima kehormatan dari Allah. Saudara, pada saat ini ada yang memaknai hidupnya dengan Tuhan mengizinkan semuanya yang terjadi dalam hidup. Itu untuk menguji imanmu, agar mengalami kemurnian iman. Berbagai persoalan kita hadapi bersama-sama. Pada saat-saat seperti ini kita diizinkan dalam penderitaan di dunia ini. Saudara, ketika tahan uji, saudara, ketika lulus uji yang diizinkan Tuhan, suatu ketika Tuhan akan berkata, saudara tidak akan pernah mendengar suara yang belum pernah terkatakan, karena Tuhan sendiri berkata. Ketika Bapak Ibu Saudara sudah di bawah bumi, masuk dalam kerajaan Allah, maksud saya di surga, Tuhan berkata, selamat datang pahlawanku yang gagah perkasa, karena aku telah timbang ukur dan aku lihat saksikan sendiri hidup. Engkau layak menerima puji-puji, engkau layak menerima kehormatan, engkau layak menerima kemuliaan dari Bapa. Saudara, pernahkah kita membayangkan hal ini? Pernahkah kita melihat sesuatu yang disediakan Allah nyata bagi kita? Pernahkah dalam kehidupan kita mengaminkan janji Allah yang luar biasa? Ataukah kita berkutat kepada persoalan yang kita sedang hadapi? Pernahkah kita berpikir bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang patut kita pikirkan, yaitu perkara di atas di mana Allah dimuliakan? Bagaimana kita hidup bukan hanya di dunia ini. Maka firman Tuhan berkata, celakalah kamu jika hanya percaya Kristus di dalam dunia ini. Karena sesungguhnya Kristus adalah Tuhan, baik dalam hidupmu maupun mati, yang menyediakan segala sesuatu. Sesungguhnya lebih banyak yang kita belum terima dari apa yang kita terima. Sesungguhnya ada banyak yang pasti yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, untuk kemudian kita berusaha meraih. Saudara kekasih Kristus, semua orang mengalami persoalan. Saya mau sampaikan, semua orang mengalami persoalan, hanya porsinya masing-masing. Dan ini bergantung kepada kita, bagaimana respon kita terhadap persoalan itu. Saudara yang berkata, saya fokus kepada Tuhan, saya bergumul hanya kepada Tuhan, saya melihat persoalan di sisi Allah, dan saya tidak biarkan hidupku melihat masalah itu untuk melihat Allah, sehingga buta saya tidak melihat siapa-siapa. Saudara kekasih Kristus, yang membuat orang putus asa, yang membuat orang stres, sesungguhnya bukan persoalan, bukan penderitaan, tetapi persoalan penderitaan tanpa pengharapan. Saudara yang hidup di dalam Tuhan, tetapi tidak punya pengharapan, maka mengarah kepada stres, baik stres ringan maupun kemudian berat. Maka Bapak Ibu Saudara izin di dalam diri keluarga besar kita masing-masing. Saudara, pengharapan itu adalah mimpi kita. Pengharapan itu, kalau pengharapan besar, akan menimbulkan kobaran api yang luar biasa mewujudkan impian. Saya sukacita sekali menyampaikan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu Saudara diciptakan Tuhan melebihi harapan sendiri. Saudara diciptakan Tuhan melebihi harapan orang-orang yang masih. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara berkenan di dalam Tuhan, bahwa Bapak Ibu Saudara berharga di mata Allah yang menyediakan semuanya.
Dan Bapak Ibu Saudara tidak pernah tahu betapa hebat, betapa luar biasanya hidup kita ini sampai kita mewujudkan. Kalau kita nggak pernah bergerak, kalau kita nggak pernah lakukan, ya kita nggak mendapat bagian yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Berikut yang kedua, apa jaminan kepastian hidup kita dari Kristus Tuhan yang telah bangkit. Saudara, ayatnya di 8 sampai dengan yang ke-10. Saya bunyikan ayat yang ke-8. Maksud saya 8, 9, 10, 11, 12. Kepastian keselamatan itu ayat 8 sampai 12. Saya membaca 8 dan 9. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihat. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara kekasih, Kristus ini sesuatu yang luar biasa yang kemudian disebut iman yang utuh, iman yang tidak sepotong-potong. Karena bagian ayat yang ke-8 sampai 9 ini tentang kepastian keselamatan, tentang anugerah dari Allah, kehidupan kekal yang kemudian harus kita terima dengan iman. Iman yang tulus ikhlas, iman yang berserah kepada Allah, iman yang totalitas kepada Allah. Iman itulah yang akhirnya melahirkan kasih, melahirkan sukacita. Di tengah penderitaan, situasi apapun akan lahir demikian. Bapak Ibu kekasih Kristus yang alami, yang menerima itu, firman Tuhan menugaskan kepada kita untuk membagikan kasih dan sukacita itu kepada kehidupan lain. Firman Tuhan menyatakan bukan cukup kita menerima sukacita dari penderitaan, tetapi membagikan sukacita kasih itu ke dalam kehidupan yang mengalami penderitaan. Saudara kekasih Kristus, maka untuk itu pemerintah Republik Indonesia memberi kebijakan dan himbauan. Kalau dalam waktu-waktu sekarang kebijakan pembatasan berskala besar, lalu di samping itu maksud saya, pemerintah juga menyediakan bantuan sembako, bantuan dana, memberikan keringanan pajak, memberikan keringanan biaya listrik dan lain sebagainya yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita melalui pemerintah Republik Indonesia. Saudara, persekutuan gereja-gereja di Indonesia juga menyerukan agar gereja-gereja saatnya berbagi. Lebihlah saatnya melakukan tugas kemanusiaan. Maka ada banyak yang telah dilakukan dari seluruh upaya gereja-gereja yang saling menolong, saling terbantu, sampai kemudian dana-dana dari gereja yang dikumpulkan lalu dalam bentuk bantuan kepada rumah sakit tenaga medis dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah. Saudara, ini yang dahsyat yang luar biasa. PGI menyerukan jika nanti Wisma Atlet penuh atau kemudian ketika diminta oleh pemerintah atau gereja dihimbau menyediakan tempat gereja gedung, jika gereja kosong dan dipakai hanya untuk live streaming atau kemudian ibadah dalam bentuk seperti ini, kebanyakan kosong, maka gereja harus bisa menjadi tempat untuk menampung, untuk menyembuhkan, untuk memberi ruang kepada tenaga medis agar turut serta memutus rantai COVID-19. Saudara, Sinode GKI juga menyerukan hal yang sama, yang dari pemerintah meneruskan juga yang dari PGI, membuat protokol kepada seluruh GKI di Indonesia agar seluruh jemaat GKI
menjadi rumah bagi sesama. Dan ini bukan suatu kebetulan. Kalau di tahun 2020 secara sinodal program itu ketok palu bersama, yaitu program persahabatan dan diakoni. Dan ini adalah waktu yang tepat karena yang diserukan adalah diakonia KRT, karitatif, reformatif, dan transformatif. Saudara, hal-hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan pada ayat yang ke-12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang diberikan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka. Bapak Ibu, bahwa Tuhan Allah Tritunggal memerintahkan kepada para nabi. Para nabi menyediakan meja, para nabi menyediakan isi meja makanan itu yang sehidangan dengan Tuhan. Para nabi tidak memakannya, tetapi mempersiapkan itu untuk kita memakannya. Dan hari-hari di mana Kristus Yesus yang telah bangkit dan hidup selamanya, Bapak Ibu semeja dengan Tuhan. Pemerintah PGI Sinode Dikau adalah pelayan-pelayan Tuhan. Di tempat ini ada Pak Pendeta Gembala Sidang, Pak Pendeta Mike Saita, beserta seluruh para tua yang ada. Bekerja bukan hanya untuk diri, tapi menyediakan itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaannya, saudara yang telah menerima sukacita dari Tuhan melalui hamba Tuhan, lalu apa yang dilakukan? Saudara kekasih Kristus, tentunya hal yang sederhana saatnya kita melakukan dengan sukarela, menjadi rela, karitatif. Gereja ini sudah mengumpulkan dana dari Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan bantuan sembako, itu karitatif, memberi bantuan. Dan gereja ini juga melakukan diakonia reformatif, memberi pancing dan menyediakan kolam. Saudara, kita jangan hanya berpikir untuk diliputi oleh situasi COVID-19 ini nggak akan selesai, karena Tuhan pasti berkenan. Awan kelabu gelap yang menjadi momok semua manusia ini akan keluar. Tapi kita sedang pikirkan, karena ada banyak orang yang membutuhkan untuk yang mereka makan, untuk kelanjutan hidup. Maka gereja juga melalui Bapak Ibu Saudara melakukan diakonia transformatif, memastikan keberlangsungan dengan ketika mereka bisa usaha, maka usaha itu harus mendapatkan penjualan yang tepat dan Bapak Ibu Saudara menyalurkan. Saudara melakukan hal-hal ini luar biasa. Ada bagian akhir yang kita patut maknai, lihat yang saya mau sampaikan. Ada seorang kakek di Jepang. Kakek ini sudah berumur 75 tahun. Artinya kekuatan sudah tidak ada. Tetapi dia masih bisa berupaya melakukan tugas bagian sampai akhir hidup. Kakek ini tinggal di pegunungan lebih tinggi, dan di bawah juga dia punya ladang, punya sawah. Saudara, suatu ketika di sore menjelang senja, terang akan berganti dengan keremangan dan gelap. Dia melihat ada gelombang tsunami yang besar yang sudah mau mendekati kampung yang di bawah, yang penuh dengan penduduk yang dia kasih, dia cintai. Maka kemudian dia perintahkan cucunya yang tinggal bersama dengan dia untuk bukan mengambil senter, tetapi ambil korek dan obor, kata. Saudara, anak kecil ini menurut dan kemudian mengambil korek dan obor, dan obor segera dinyalakan. Kakek lari ke lumbungnya yang dia kumpulkan selama ini, isinya dengan hasil panen yang ada. Saudara, apa yang dilakukan?
dia membakar lumbung itu. Anak kecil berkata, kakek apa yang kau lakukan kakek? Kakek jangan dibakar kakek. Lalu kamu akan tahu apa yang terjadi nanti. Saudara, karena kakek ini dermawan, karena kakek ini terkenal orang yang sosialnya tinggi dan itu bermasyarakat dengan baik. Ketika penduduk di bawah melihat lumbung kakek ini kebakaran, maka kemudian orang-orang dari bawah berlarian semuanya ke atas. Tua muda, kecil besar, mereka berlari ke atas. Apa yang mereka bawa? Ember. Apa yang mereka bawa? Semua tempat yang bisa berisi air lalu kemudian memadamkan api di atas. Saudara, kakek berkata, kalian jangan berlari ke lumbung. Aku sengaja itu saya bakar agar menyala. Ketika menyala, orang-orang kalian melihat itu dan naik ke atas. Apa yang saya mau sampaikan? Karena ini harus cepat terjadi. Kamu lihat di bawah, lihat bahwa air itu sudah menggurung luar biasa dan akan meluluh lantakkan tempat. Kalian turun, selamatkan saudara-saudara. Mereka membawa saudara-saudaranya yang kurang mampu kesehatannya, ada orang-orang tua jumbo diangkat, anak-anak kecil digendong, ada kambing semua dibawa ke atas. Saudara, singkat ceritanya semua diselamatkan meskipun luluh lantak harta benda. Singkat ceritanya mereka kemudian saling ngasih topi-topian, bertolong-tolong menanggung beban. Kemudian mereka kembali pulih, mereka kemudian bercocok tanam kembali berternak. Dan akhirnya kakek ini mempunyai lumbung 2 kali lipat, karena bukan hanya hasil panen saja yang dia terima, tetapi hasil panen dari keluarga berayatnya yang di bawah itu disumbangkan kepada kami. Saudara, kakek juga sumbangkan kembali karena dia berkata, saya tidak memfokuskan karena saya cukup dengan seperti ini dan saya bagikan kepada dia. Saudara, makna rohaninya pada bagian ini saudara putuskan dan simpulkan untuk lakukan. Pada bagian akhir firman Tuhan ini, bahwa jika Bapak Ibu Saudara telah menerima kenikmatan, sukacita, semeja, segala dengan Tuhan, kepastian pengharapan dan kepastian keselamatan, maka apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Sikap dalam kita. 2 Korintus 4 ayat 17 menutup rangkaian paparan firman Tuhan ini. Sebab penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur bagian firman Tuhan